Tersangka apa yang diamankan? Ada 1 tersangka, 3 orang lagi kami sudah dapatkan identitasnya. Saat ini juga masih lakukan pengejaran oleh petugas kami. Polisi meringkus komplotan penipu dengan modus menyediakan lowongan kerja melalui media sosial. Para penipu mengincar kendaraan milik korban untuk dicuri. Busri tak bisa berkutik saat diringkus polisi. Pria 35 tahun ini ditangkap saat menunggu korban yang merupakan jebakan polisi di area parkir Masjid Jami Asyuhada di Kecamatan Kota Pamekasan, Jawa Timur. Busri dan komplotannya merayu korban melalui media sosial dengan berpura-pura menyediakan lowongan kerja. Setelah masuk jebakan, pelaku mengajak korban bertemu. Namun sesungguhnya kendaraan korban yang jadi incaran dengan berpura-pura meminjam untuk dibawa kabur. Pengakuan ke polisi, Busri nekat berbuat kriminal karena terlilit utang. Biasanya itu karena utang. Bukan karena kebiasaan dia. Bukan karena utang. Memang statusnya saya bukan pekerja kayak gitu. Dari interogasi awal, polisi sempat mendatangi sebuah rumah yang diduga menjadi tempat persembunyian komplotan penipu lintas kabupaten ini. Namun, tersangka lain yang menjadi target berhasil kabur. Jadi untuk korban ini tertipu untuk dijanjikan pekerjaan. Terus untuk TKP ketemuan yang pada tanggal 26 April itu di Pasar Tentenan Barat, ini korban tertuju rayu daripada Ali ini ketemuan. Nah, setelah ketemuan, Ali ini bilang kalau punya teman namanya Faiz, ini mau dijemput, jadi pinjem sepeda motornya korban yang pertama, ini mau menjemput Faiz yang ada di terminal. Tapi setelah 30 menit waktu berjalan, ini si namanya Ali dan kembali. Hingga kini, polisi masih mengejar 1 pelaku lain. Karena menipu dan mencuri, pelaku terancam hukuman penjara lebih dari 5 tahun. Nur Khalis, Kompas TV, Pamekasan, Jawa Timur. 1,4 kg ganja kering gagal diselundupkan melalui Terminal Kargo Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Ganja kering dibungkus menggunakan kardus dalam bentuk paket peralatan outdoor yang akan dikirim ke Lombok dan transit ke Jakarta. Namun setelah diperiksa, pengirim dan penerima serta alamat tujuan ternyata palsu. Awalnya petugas Afsek membongkar paket tersebut setelah beberapa kali terdeteksi alat scan. Mendukung program-program pemerintah dalam pada pukul 05.10 ada paket pengiriman dari parcel ya ataupun paket yang dikirimkan dari kota yang masuk ke fasilitas bandara dan sesuai dengan prosedur dilaksanakan scanning terhadap barang tersebut. Jadi selama kurun waktu dari bulan Agustus sampai dengan sekarang ini sudah ada 3 kali upaya percobaan pengiriman barang yang diduga ganja kering melalui Bandara SMB 2. Kecelakaan 2 sepeda motor terjadi di perempatan lampu merah Grojogan Blora, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi akibat salah satu pengendara nekat menerobos lampu merah. Inilah detik-detik kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda 2 di perempatan lampu merah Grojogan Blora, Jawa Tengah. Dari rekaman CCTV, tampak sebuah sepeda motor berjalan pelan hendak belok ke kanan pada saat traffic light berwarna hijau. Namun, di saat bersamaan, muncul sepeda motor yang melaju kencang dari arah lain menerobos lampu merah sehingga kecelakaan pun tak dapat terhindarkan. Selain menyebabkan kendaraan rusak parah, kedua pengemudi motor juga mengalami luka berat di bagian kepala. Jadi saat ini pengendara ada di Rumah Sakit Umum Blora. Kondisinya sadar, ada luka hematum di kepala bagian belakang. Berarti tidak ada korban yang meninggal ya, Dan? Oh, tidak ada, tidak. Berkaca dari peristiwa ini, polisi mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama.
Mega Nanda, Kompas TV Blora, Jawa Tengah. Dua remaja di Kota Bandung, Jawa Barat harus berurusan dengan polisi. Keduanya harus mendekam di balik jeruji karena mencuri motor tetangga. Gimana ya? Nah, udah. Orang itu. Kamera pemantau merekam ulah dua remaja melarikan motor curian. Menurut Kapolsek Bandung Wetan, saat beraksi, kedua pelaku dalam pengaruh minuman keras. Bahkan setelah berhasil digasak, motor akan dijual pelaku untuk kembali membeli miras. Motor hasil curian sengaja dipreteli pelaku untuk menghilangkan barang bukti. Kemudian dijual kepada penadah. Akibat perbuatannya, kedua remaja terancam pidana maksimal 7 tahun penjara. Pelaku ini adalah jalan kaki dan yang menjadi perhatian kita, pelaku ini menjadi satu RW ya dengan korban, jadi beda RT saja. Kalau korban di RW 15 RT 6 dan pelaku di RW 15 RT 8. Nah, ini masih bertetanggaan namun tidak saling mengenal. Seorang perempuan tewas tersetrum aliran listrik toren air saat akan mencuci baju di rumahnya di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Korban bernama Rukia, berusia 65 tahun, tewas tersetrum toren air di rumahnya di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Petugas Sudin Damkar sektor Pulau Gadung mengevakuasi korban yang berada di toren air. Selama proses evakuasi, aliran listrik di rumah tersebut telah dimatikan oleh pihak PLN. Menurut petugas Damkar sektor Pulau Gadung, korban diketahui tersetrum toren air saat mencuci baju di lantai 2 rumahnya. Wanita, usianya 65 tahun. Dia lagi ngapain sih Bang tadi? Informasi dari susternya, si ibu mau ke belakang, kemungkinan mau ke kamar mandi dan lanjut untuk merendam pakaian atau cucian. Kemungkinan si ibu itu memegang pilar atau tiang ya dari toren, kemungkinan di situ ada sumber kebocoran listrik. Itu juga sudah diverifikasi oleh pihak PLN, bahwasanya memang ada aliran listrik di tiang tersebut. Evakuasi berlangsung selama 30 menit dan jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ardi Praseno, Kompas TV, Jakarta. Sorotan lain, Saudara, KPK telah merampungkan berkas pemeriksaan Gubernur nonaktif Papua, Lukas NMB. Lukas NMB segera diadili terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi. Baik ya Pak C. Penyidik KPK telah menyerahkan berkas perkara Lukas NMB pada Jaksa KPK Jumat siang. Berkas dinyatakan lengkap atau P21, membuat Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB segera disidangkan. KPK meminta pengacara datang untuk mendampingi Lukas NMB. NMB yang menggunakan rompi oranye dan kursi roda tiba di KPK. 10 pengacara dari tim advokasi Lukas NMB akan membelanya dalam persidangan sekitar 2 minggu ke depan. Selama 120 hari kan sudah close, sudah tutup nih. Tidak akan ada materi baru lagi, kecuali ada perkara baru. Kalau perkara baru misalnya TPPU, apa ada kaitannya dengan itu kita juga belum tahu. Tapi ketika pertama kali Bapak Lukas tanggal 10 Januari dibawa ke Jakarta, selama seminggu itu teman-teman diberikan berita tentang 3 hal itu. Pak, berarti yang dilimpahkan hari ini soal gratifikasi dan soal suap untuk TPPU ini berbeda lagi? Berbeda lagi ya. Tapi sekali lagi, Orang main saya nonton gitu. Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB sebelumnya ditangkap KPK terkait kasus gratifikasi di proyek pembangunan infrastruktur Provinsi Papua. NMB diduga menerima gratifikasi senilai 10 miliar rupiah. Dia ditangkap Januari lalu di Papua dan langsung diterbangkan ke Jakarta. KPK sempat kesulitan karena NMB 2 kali mangkir dengan alasan kesehatan. Selain NMB, KPK juga menangkap tersangka pemberi suap. Tim Liputan, Kompas TV. Kompas yang akan segera kembali dengan informasi awal musim kemarau, sebaran titik panas di Sumatera Selatan semakin meningkat, menyebabkan lahan di beberapa wilayah terbakar.
Dua desa di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan terendam banjir. Banjir merendam jalan, permukiman warga, dan lahan pertanian. Gigi kita perfect bersihnya karena pakai Ciptaden Perfect Care. Baru dengan 88 lubang bulu sikat dan double filament, bersihkan permukaan dan sela-sela gigi. Gigi bersih lebih cepat. Ciptaden Perfect Care, gigi perfect bersihnya. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min Ho, rumah kelapa. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min Ho, rumah kelapa. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. First Media mengundang para pelanggan setia untuk mengisi kuesioner. Tapi mereka tak menyangka ini bukan kuesioner biasa. Ya, kuesioner. Lewat kue, pelanggan bercerita pengalaman mereka. Kini, First Media lebih kencang, lebih bebas. Mereka telah membuktikan rasanya. Pastinya lebih seru. Siap-siap ketagihan paket baru First Media. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Ini bukan film. Ini iklan yang dibikin ala film banget. Buat nunjukin banyak yang bisa ditonton. Bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya bisa pakai pulsa atau e-wallet. Pakai Telkomsel, puas nonton semua. Langganan sekarang di My Telkomsel. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Gigi kita perfect bersihnya karena pakai Ciptaden Perfect Care. Baru dengan 88 lubang bulu sikat dan double filament, bersihkan permukaan dan sela-sela gigi. Gigi bersih lebih cepat. Ciptaden Perfect Care, gigi perfect bersihnya. Kembali di Kompas Siang, Saudara, polisi menyebut dugaan sementara kapal motor penyeberangan Mutiara Pertiwi 1 akibat kerusakan mesin. Kapal itu menabrak jembatan dermaga pelabuhan kota Ternate, Maluku Utara, Rabu lalu.
Polda Maluku Utara mengungkap dugaan sementara kejadian KMP Mutiara Pertiwi 1 yang menabrak jembatan Dermaga 1 Pelabuhan Feri Bastiong, Kota Ternate, Maluku Utara karena mengalami kerusakan mesin. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak. Sejauh ini sudah ada 10 saksi yang diperiksa, termasuk nahkoda dan ABK serta pihak ASDP. Jadi itu kita sudah melakukan pemeriksaan klarifikasi dengan beberapa saksi. Ada beberapa saksi yang ada di lokasi seperti saksi tambatan tali dan sebagainya, ini sedang beberapa pemeriksaan. Dan kedepannya ini kita akan melakukan pemanggilan lagi secara resmi orang-orang yang terkait di dalam kapal tersebut untuk bisa mengetahui apa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Jadi masih dalam proses penyelidikan pada keseluruhannya. Rabu lalu, Saudara, kapal motor penumpang atau KMP Mutiara Pertiwi 1 menabrak jembatan saat hendak melintas di samping Dermaga 1 Pelabuhan Bastiong, Ternate, Maluku Utara. Akibatnya, jembatan Dermaga 1 patah dan material jembatan yang tertabrak tercebur ke laut. Kapal Mutiara Pertiwi juga hampir menabrak kapal yang bersandar di Dermaga 1. KMP Mutiara Pertiwi diduga mengalami kesalahan manuver akibat kerusakan mesin. Kecepatan kapal tidak menurun, ditambah kondisi arus cukup kencang sehingga terjadi tabrakan. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Agus Supriyanto di Ternate, Maluku Utara siang ini untuk mengetahui perkembangan kasus kapal menabrak dermaga. Agus, selamat siang. Ada dugaan sementarakah sebenarnya penyebab tabrakan kapal apa sejauh ini? Pascal dan pemirsa Kompas TV, saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Feri Bastiong Ternate, lokasi di mana terjadinya insiden kapal feri Mutiara Pertiwi 1 menabrak mobil bridge di Dermaga 2 di belakang saya ini, hingga menyebabkan sebagian besar material dari jembatan ini ambruk ke dasar laut. Dan untuk jembatan ini sendiri sudah tidak dapat dipergunakan karena kerusakan diperkirakan sudah 90% dan hanya satu tiang pancang yang berdiri. Saat ini di belakang itu pun hanya ditempatkan tambatan kapal feri yang sedang antri untuk melakukan pelayanan. Dan untuk pelayanan sendiri, pihak ASDP Ternate saat ini hanya mengoptimalkan satu buah dermaga, yaitu Dermaga 2 yang tidak jauh dari lokasi saya berada ini, dengan akibatnya untuk pengoptimalan ini sebagian besar pelayanan sempat terhambat karena membutuhkan waktu yang lebih lama untuk waktu tunggu. Namun ASDP sendiri memastikan bahwa dari enam pelayaran di dalam Maluku Utara sendiri tidak terganggu. Untuk perkembangan selanjutnya dari pihak kepolisian, sejak hari pertama mereka pun sudah lakukan olah TKP dan melakukan pengamanan di TKP. Dan dari pihak kepolisian saat ini mengatakan bahwa dugaan sementara kapal feri Mutiara Pertiwi 1 menabrak jembatan diperkirakan dipicu oleh kerusakan mesin. Namun hal ini masih perlu dipastikan lagi karena masih dalam tahap penyidikan. Dan sejauh ini pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih 10 orang saksi, di antara nahkoda, ABK, dan juga pihak dari ASDP sendiri. Dan kemungkinan untuk saksi juga akan terus bertambah. Pascal. Agus, ini sekarang posisi KMP Mutiara Pertiwi 1 ada di mana? Baik,
setelah terjadinya pasca insiden itu KM Pertiwi Mutiara Pertiwi 1 langsung ditarik ke seputaran perairan Ternate, tepatnya di dekat perairan Masjid Raya Al Munawar, tidak jauh dari sini juga. Namun tetap dalam pengawasan dari pihak kepolisian. Nah, ini tadi juga Anda informasikan karena ada satu pelabuhan yang akhirnya tidak bisa digunakan atau satu dermaga tidak bisa digunakan dan dialihkan. Adakah dampaknya dengan kejadian ini pada pelayanan pelabuhan Bastiong? Baik. Pihak ASDP sendiri menjelaskan bahwa dengan hanya satu dermaga yang dipergunakan, jelas sangat mengganggu dalam sisi pelayanan untuk pengangkutan baik orang maupun barang dan kendaraan ke sejumlah titik pelabuhan yang ada di Provinsi Maluku Utara ini. Namun dengan adanya satu jembatan ini menyebabkan banyaknya antrian untuk kendaraan dan orang, serta dari kapal sendiri untuk melakukan sandar karena membutuhkan antrian dan waktu yang lebih panjang. Baik, terima kasih. Agus Supriyanto melaporkan langsung dari Ternate, Maluku Utara. Sorotan lain, Saudara, 2 desa di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan terendam banjir. Ketinggian air mencapai 80 cm. 2 desa di Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan masih terendam banjir. Banjir merendam jalan, permukiman warga, dan lahan pertanian. Banjir terjadi akibat tanggul Sungai Pompengan Lamasi jebol di 2 titik sepanjang 60 cm. Pemerintah tengah berupaya menangani banjir. Luwu Utara juga ada, di Lamasi, di Malangke, dan juga beberapa sungai-sungai yang kami akan ajukan ke Balai untuk penanganan secara permanen, terutama penanganan normalisasi dari daerah pendangkalan. Tapi khusus untuk wilayah kita akan coba juga beberapa kita tangani, minta izin ke Balai nanti yang bisa tanggap darurat nanti. Mudah-mudahan itu bisa jadi pilot proyek untuk penanganan. Dan paling penting bahwa tentu ini kita harus koordinasi dengan kementerian karena merupakan wilayah kewenangan yang tentu provinsi dan kabupaten harus melakukan koordinasi ke mereka untuk perizinan. Belum genap 2 tahun dioperasikan, jembatan kayu gadang di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat ambruk. Jembatan tersebut dibangun senilai 25,4 miliar rupiah. Jembatan kayu gadang ambruk akibat luapan aliran Sungai Batang Anai Senin lalu. Akibat terputusnya akses jalan, warga harus memutar arah sejauh 10 km untuk tetap dapat beraktivitas. Jembatan sepanjang 100 meter ini baru dioperasikan Agustus 2021 lalu. Jembatan dibangun memakan dana rekonstruksi BNPB senilai 25,4 miliar rupiah. Jembatan ini sebelumnya juga pernah ambruk pada 2017 karena dimakan usia. Karena kita sudah juga tugaskan dinas BMC KTR, kemudian juga untuk segera untuk melintasi. Dan kemudian juga mendiskusikan kira-kira apa langkah yang harus dilakukan. Karena memang jembatannya terban ya, dan mudah-mudahan dengan ada langkah-langkah itu nanti kita komunikasinya lagi ke kementerian sehingga nanti ada penyelesaiannya. Awal musim kemarau, sebaran titik panas di Sumatera Selatan semakin meningkat, menyebabkan lahan di beberapa wilayah terbakar. 1 unit helikopter waterbombing disiapkan di provinsi ini dan akan ditambah apabila eskalasi kebakaran hutan dan lahan meluas. Sepanjang Mei atau awal musim kemarau, sebaran titik panas di Sumsel semakin meningkat berjumlah 51 titik.
Menurut BPBD Sumsel, peningkatan sebaran titik panas terjadi signifikan sejak April kemarin sebanyak 227 titik dengan total sepanjang tahun 2023 sebanyak 425 titik. Meningkatnya sebaran titik panas ini menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah meliputi Musirawas, Pali, dan Muara Enim, meski dengan ekskalasi kecil yang sudah dipadamkan melalui jalur darat. Meski wilayah yang memiliki lahan gambut dalam yakni Ogan Komering Ilir dan Banyu Asin masih dalam kondisi basah, namun beberapa wilayah rawan karhutla lainnya seperti Musirawas dan Muratara sudah mulai kering yang dikhawatirkan eskalasi kebakaran akan meluas. 1 unit helikopter waterbooming telah disiagakan di Sumatera Selatan untuk melakukan penanganan karhutla dan akan ditambah jumlahnya secara situasional dengan penempatan posko disertai personil dan peralatan. Ya, jadi 227 titik hotspot dan di bulan Mei ini memang ada peningkatan yang cukup signifikan juga sampai 51, padahal ini kita masih baru di tanggal 10 hari di bawah sudah cukup meningkat. Jadi kalau tidak ada perubahan tentu jumlahnya akan lebih meningkat lagi. Jadi sampai saat ini belum ada yang operasi, tapi posisinya sudah mobil dari negara tetangga dari Australia sudah mengarah ke wilayah Sumatera Selatan. Sebelumnya, BMKG memprediksi kemarau di Sumatera Selatan akan dimulai pada Mei dan berlangsung panjang hingga bulan Agustus karena adanya fenomena El Nino yang diperkirakan kemarau akan terjadi lebih kering. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV Palembang. Cuaca panas yang melanda Kalimantan Barat mengakibatkan lahan gambut rawan terbakar. Untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, BPBD Kabupaten Ketapang melakukan pengecekan lokasi rawan serta sarana dan prasarana penunjang pemadaman api. Salah satu wilayah di Kalimantan Barat yang diterjang cuaca panas adalah Kabupaten Ketapang. BMKG menyebut sedikitnya ada 4 titik panas dan rawan karhutla di Ketapang. Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, BPBD Ketapang mengecek lokasi rawan karhutla dan sarana prasarana pemadaman. Selain itu, BPBD Ketapang juga menyurati seluruh camat yang ada di wilayah rawan karhutla agar lebih waspada dan terus berkoordinasi terkait pencegahan dan penanggulangan karhutla. Dan sekarang saya berada di Desa Sungai Pelang atau di Trans Sungai Pelang. Wilayah ini merupakan wilayah zona merah karena sering terjadinya kebakaran di sini. Kami fokuskan ke wilayah-wilayah ini karena untuk parit sendiri udah mulai kering dan cuaca pun diperkirakan dari BMKG 10 hari ke depan itu cukup panas. Informasi lebih lengkap soal antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat langsung kita sapa jurnalis Kompas TV Samsul Hardi akan melaporkan langsung dari Pontianak. Samsul, selamat siang. Ini seperti apa prediksi BMKG soal potensi kebakaran hutan dan lahan khususnya di Kabupaten Ketapang? Baik, Pak Karis dan juga saudara dapat informasikan benar sekali untuk cuaca yang cukup panas di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak dan 14 kabupaten kota lainnya dan juga di Ketapang. BMKG memprediksi ke depan akan terjadi musim panas yang cukup tinggi sehingga diimbau untuk masyarakat waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Nah, di Ketapang sendiri tercatat ada 4 titik yang cukup panas di kawasan tersebut sehingga BPBD Ketapang terus melakukan upaya pencegahan di wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan 4 kali. Samsul, ini untuk mencegah kebakaran hutan yang lebih luas lagi, BPBD Ketapang ini kan mengecek lokasi-lokasi terutama yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dan juga yang dicek adalah sarana dan prasarana pemadaman. Nah, ini sebenarnya apa saja yang diperiksa? Baik, Pak Karis, BPBD Ketapang sendiri menginformasikan bahwa selain pengecekan tadi sarana prasarana seperti mesin, kemudian selang untuk penyedotan air, BPBD juga mengecek sumber-sumber air seperti parit yang berada di sekitar lokasi yang rawan kebakaran tersebut. Sehingga jika memang dilihat di situ ada kondisi kering,
maka BPBD siap melakukan antisipasi dengan menyiapkan air melalui menggunakan tangki atau pemadaman-pemadaman yang bisa berada di titik kebakaran tersebut yang juga tidak jauh dengan sumber-sumber air lainnya, sehingga bisa mengantisipasi hal tersebut. Tidak hanya itu, BPBD juga melakukan penyuratan kepada seluruh camat yang ada di lokasi yang titik rawan tersebut dengan mengimbau agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, dan terus mengimbau kepada masyarakatnya. Dan juga saat ini sedang dilakukan pemasangan spanduk himbauan untuk apabila menemukan kebakaran hutan dan lahan untuk segera melapor kepada nomor yang telah tertera di spanduk yang telah disebar tersebut. Sekali. Lalu bagaimana sosialisasi terutama untuk masyarakat supaya masyarakat ini waspada potensi akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di jelang musim kemarau ini? Baik, BPBD dan juga Forkopimda setempat selain dari perda yang telah diatur oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten terkait pembukaan lahan, tapi juga BPBD juga terus melakukan edukasi dengan melakukan pendekatan kepada warga-warga khususnya petani yang akan melakukan pembukaan lahan untuk tidak melakukan pembakaran dengan menggunakan membakar ketika membuka lahan. Selain itu juga Polda beberapa waktu lalu juga sudah melakukan upaya pendekatan bersama BPBD dan juga menyiapkan pesawat awak untuk mengantisipasi titik-titik yang kemungkinan akan terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Ketapang. Sekali. Baik, terima kasih. Samsul Hardi melaporkan kondisi langsung dan persiapan kebakaran hutan lahan di Pontianak. Terima kasih, Samsul. Sementara itu, Saudara, untuk mencegah terjadinya pohon tumbang, pemerintah Provinsi Bengkulu meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta BPBD memangkas pohon. Pemangkasan pohon dilakukan di sejumlah tempat, utamanya di lokasi wisata. Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta BPBD memangkas pohon yang berpotensi roboh dan membahayakan masyarakat, terutama di lokasi wisata Pantai Panjang. Langkah ini dilakukan agar peristiwa pohon tumbang beberapa waktu lalu yang menimbulkan korban jiwa serta bangunan rusak tidak terulang kembali. BMKG memprediksi hujan disertai angin kencang masih akan terjadi di wilayah Bengkulu hingga beberapa hari ke depan. Memang saya mintakan kepada Dinas Kehutanan kemudian BPBD untuk memantau, pertama coba disurvei dulu pohon-pohon yang potensial kira-kira di kemungkinan tumbang atau mungkin dahannya terlalu rindang, itu akan saya kira bisa dikurangi. Dan yang kedua tentu masyarakat harus lebih berhati-hati. Sorotan dari mancanegara akan hadir usai jeda, salah satunya militer Israel meningkatkan serangan dengan menghancurkan rumah-rumah warga. 31 warga Palestina termasuk 3 pemimpin kelompok jihad tewas dalam serangan udara ini. Tilang manual kembali berlaku. Belasan pengendara roda 2 panik saat ada penertiban para pelanggar jalur Transjakarta Koridor 8. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Ini bukan film. Ini iklan yang dibikin ala film banget. Buat nunjukin banyak yang bisa ditonton. Bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya bisa pakai pulsa atau e-wallet. Pakai Telkomsel, puas nonton semua. Langganan sekarang di My Telkomsel. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga.
Gigi kita perfect bersihnya karena pakai Ciptaden Perfect Care. Baru dengan 88 lubang bulu sikat dan double filamen, bersihkan permukaan dan sela-sela gigi. Gigi bersih lebih cepat. Ciptaden Perfect Care. Gigi perfect bersihnya. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta tablet dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min Ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜. 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. Roma Kelapa, 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Ini bukan film. Ini iklan yang dibikin ala film banget. Buat nunjukin banyak yang bisa ditonton. Bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya bisa pakai pulsa atau e-wallet. Pakai Telkomsel, puas nonton semua. Langganan sekarang di My Telkomsel. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot. Tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda. Aktivitas. Oh ye. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame. Isinya nggak pelit cuy. Anti berantakan. Cocok juga buat online. Non-stop seharian. Sari Gandum. Seenak itu, sekenyang itu. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Pendukung merayakan pembebasan mantan Perdana Menteri Imran Khan di Lahore, Pakistan. Ia dibebaskan dengan jaminan oleh Pengadilan Tinggi Islamabad setelah sebelumnya ditangkap atas dakwaan korupsi. Pendukung Imran Khan merayakan pembebasan mantan Perdana Menteri itu di jalanan kota Lahore. Pembebasan diperintahkan Pengadilan Tinggi Islamabad yang mengabulkan pembebasan sementara dengan jaminan selama 2 pekan untuk Khan. Putusan diambil sehari setelah Mahkamah Agung Pakistan menetapkan penangkapan Khan oleh Badan Anti Korupsi Pakistan tidak sah. Pengadilan menilai penangkapan Khan yang berlangsung dramatis tidak seharusnya terjadi di kompleks pengadilan tinggi. Serangan Israel ke Gaza terus terjadi. Militer Israel meningkatkan serangan dengan menghancurkan rumah-rumah warga. 5 rumah telah dihancurkan dalam serangan udara Israel pada penduduk di Gaza. 31 warga Palestina, termasuk 3 pemimpin kelompok jihad, tewas dalam serangan udara itu. Militer Israel mengatakan serangan udara ditargetkan ke rumah-rumah yang digunakan sebagai pusat komando untuk mengatur serangan roket. Meski sang pemilik membantah klaim Israel bahwa rumah itu digunakan kelompok perlawanan Palestina. Kelompok Jihad Islam membalas serangan Israel dengan menembakkan lebih dari 800 roket ke bagian padat penduduk ke wilayah pendudukan Israel.
Pertempuran beberapa hari terakhir telah menewaskan 31 warga Palestina di Gaza dan seorang pria di Israel Tengah. Jihad Islam merupakan kelompok perlawanan terbesar kedua di Gaza setelah Hamas. Di usia 15 tahun, Maharani Yogi telah menjadi Kadet Civil Air Patrol atau CAP. Dia membawahi 16 kadet di organisasi nirlaba yang membantu Angkatan Udara Militer Amerika Serikat. Program kadet remaja ini bertujuan untuk menjadi pemimpin di sektor dirgantara. Teliti mengecek mesin pesawat adalah kewajiban kadet Maharani Yogi sebelum lepas landas. Remaja yang baru menginjak usia 15 tahun ini tengah bersiap untuk menerbangkan pesawat Cessna bersama instrukturnya. Acara musim panas di Smithsonian Air and Space Museum jadi awal mula perkenalan Rani dengan dunia aviasi. Dan Rani pun jatuh cinta seketika. I didn't really know what I wanted to do when I was little, but then I found like piloting and engineering, and I also just found like the STEM industry like really fun. So aerospace, it's a mix of aeronautics and rocketry and like that. So together it's like really, I find it really interesting and fun for me. Orang tua Rani, I Gusti Ayu Diah Purwati, menyambut aspirasi sang putri yang kala itu baru lulus SD untuk menjadi pilot. Jadi terbang perdananya dia itu sebenarnya umur dia 12 tahun. Saat itu dia senang sekali, bangga sekali. Jadi dia pengen saat itu juga dia bilang, mami saya mau jadi pilot nanti kalau udah gede. Saya bilang gitu, oh ya kalau gitu kalau memang pengen itu mari kita lihat ada kesempatan apa aja di sini. Terus kita berusaha cari-cari tahu gimana caranya. Ternyata jadi pilot di US tuh biayanya mahal ya. Jadi kita ketemu dengan program Civil Air Patrol. Selama 1,5 tahun terakhir, Rani bergabung dengan Civil Air Patrol atau CAP, sebuah organisasi nirlaba yang membantu Angkatan Udara Militer Amerika Serikat. Organisasi yang didirikan pada 1941 ini membuka program kadet bagi remaja usia 12 sampai 18 tahun untuk belajar tak hanya urusan terbang tapi juga soal pertahanan siber. Sejak usia dini, para kadet CAP dipersiapkan menjadi pemimpin di sektor dirgantara. They get to embark on cybersecurity programs and cybersecurity experiences where they're actually creating code, looking for attackers, hackers that are trying to break into cybersecurity systems. If they have a ambition to fly or even just want to learn how to fly or do something that no one else in their school may have done. And we're looking for cadets who are like that, who are eager to try new experiences. We're looking for cadets who are interested in leadership, practicing leadership, because it's not just about maintaining the same level, the same rank as a cadet. It's about progressing through the ranks, and as you progress through the ranks, you gain more responsibility. You're actually leading other cadets in accomplishing project. Rani yang kini sudah naik pangkat dan membawahi 16 kadet di Tuskegee Composite Squadron juga mengakui andil CAP dalam membentuk karakternya. They also are very big on like your character and how to become like a good citizen. So it's like things like integrity and discipline and perseverance. Like those are some of the lessons we've had. They're really focused on us personally and how we can grow and like blossom into really good people. Dari Fort Belvoir, Virginia, Yoni Puspadi, Laurentius Wahyudi, Sharon Sumolang, VOA. Jelang balap mobil Formula E di Jakarta, logistik mobil balap dan fasilitas pendukung tiba. Tilang manual kembali berlaku. Belasan pengendara roda 2 panik saat ada penertiban para pelanggar jalur Transjakarta Koridor 8. Usai jeda, Mercy Traya akan hadir menemani Anda. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu.
Gigi kita perfect bersihnya karena pakai Ciptaden Perfect Care. Baru dengan 88 lubang bulu sikat dan double filamen, bersihkan permukaan dan sela-sela gigi. Gigi bersih lebih cepat. Ciptaden Perfect Care, gigi perfect bersihnya. Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Gigi kita perfect bersihnya karena pakai Ciptaden Perfect Care. Baru dengan 88 lubang bulu sikat dan double filamen, bersihkan permukaan dan sela-sela gigi. Gigi bersih lebih cepat. Ciptaden Perfect Care, gigi perfect bersihnya. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll-on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll-on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min-ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Ini bukan film. Ini iklan yang dibikin ala film banget. Buat nunjukin, banyak yang bisa ditonton. Bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya bisa pakai pulsa atau e-wallet. Pakai Telkomsel, puas nonton semua. Langganan sekarang di My Telkomsel. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Ini bukan film. Ini iklan yang dibikin ala film banget. Buat nunjukin, banyak yang bisa ditonton. Bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya bisa pakai pulsa atau e-wallet. Pakai Telkomsel, puas nonton semua. Langganan sekarang di My Telkomsel. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Jelang balap mobil Formula E di Jakarta, logistik mobil balap dan fasilitas pendukung tiba Jumat siang. Menurut rencana, logistik balap Formula E datang secara bertahap selama 3 hari ke depan. Logistik balap mobil Formula E yang tiba sebanyak 40 palet dengan berat total mencapai 88 ton. Diangkut menggunakan pesawat Cargolux, logistik dikirim dari Monaco. Setelah sebelumnya dipakai dalam seri ke-7. Puluhan mobil balap listrik akan datang secara bertahap hingga Minggu esok 14 Mei. Balapan Formula E akan berlangsung pada 3 hingga 4 Juni 2023 di Ancol, Jakarta Utara. Ini merupakan kali kedua Jakarta menjadi tuan rumah. Bagaimana persiapan jelang balap Formula E seri Jakarta? Sudah ada jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia di sirkuit
Sirkuit Ancol, Jakarta. Selamat siang Triksi, bagaimana persiapan penyelenggaraan Formula E seri Jakarta dan apa yang berbeda pada balapan Formula E dengan musim sebelumnya? Ya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Kalau kami memantau langsung dari site Formula E atau di Jakarta International E-Prix Circuit, ini memang masih ada beberapa hal yang harus dibenahi. Seperti halnya kalau di grandstand yang memang sudah terpasang, ini tinggal menunggu pemasangan kanopi. Kemudian kalau di samping saya ini ada beberapa tenda, ini area paddock ataupun juga pit yang memang masih menunggu peralatan yang akan tiba di Jakarta, yang sebelumnya memang sudah digunakan di Monaco begitu ya. Termasuk juga kompartemen mobil balap ini yang juga sudah beberapa tiba di Jakarta atau Indonesia, yang kemudian saat ini ada di JIS yang untuk dilakukan persiapan terlebih dahulu sebelum kemudian dibawa ke tempat ini. Itu setidaknya yang disampaikan terkait dengan persiapan operasional seperti control room, kemudian juga charging station, karena ini adalah mobil balap bertenaga listrik begitu. Lalu kalau untuk sirkuitnya sebenarnya setelah dilakukan pengecekan setelah tahun kemarin digunakan, tidak ada perubahan ekstrim begitu ataupun ada pengerjaan yang besar. Dikatakan masih dalam keadaan baik, tapi memang ada beberapa part yang harus diperbaiki. Kalau tidak salah ada 4 begitu ya yang dilakukan perbaikan, namun memang sudah selesai. Dan tadi juga pagi ini dilakukan pengecekan kembali karena memang beberapa area ini masih dilintasi oleh kendaraan berat yang membawa peralatan untuk pembangunan. Jadi memang ada beberapa titik yang nantinya akan dilapisi. Namun untuk secara keseluruhan ini masih terbilang aman, masih terbilang bagus untuk digunakan pada perhelatan nanti tanggal 3 sampai 4 Juni 2023 mendatang dengan menargetkan 50.000 penonton, Mercy. Jadi ini yang harus dinantikan, bagaimana perhelatan kembali dilakukan atau diselenggarakan di Jakarta International E-Prix Circuit ini. Mercy. Persiapan jelang ajang balap Formula E di sirkuit Ancol terus dilakukan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia atas laporan Anda. Saudara, kita beralih ke sorotan lainnya, tilang manual kembali berlaku. Belasan pengendara roda 2 panik saat penertiban pelanggar jalur Transjakarta Koridor 8. Petugas Subdit Penegakan Hukum di Telantas Polda Metro Jaya kembali melakukan penindakan terhadap para pengendara yang menerobos jalur Transjakarta Koridor 8, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Para pengendara yang melanggar langsung diberikan sanksi tilang manual oleh petugas lalu lintas. Tak sedikit pengendara roda 2 yang panik melihat keberadaan petugas dan langsung memutar arah dengan melompati pembatas jalan. Aksi berbahaya dilakukan oleh sejumlah pengendara roda 2 saat menghindari razia polisi di kawasan Kemayoran. Pada Jumat pagi, para pelanggar nekat melawan arus demi menghindari razia tilang manual yang kembali diberlakukan. Pengendara sepeda motor ini nekat putar arah saat mengetahui adanya razia yang digelar oleh petugas kepolisian lalu lintas di Jalan Industri Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Selain aksi putar arah, tak sedikit dari pengendara yang memilih untuk melawan arus demi terhindar dari razia tilang manual. Sejumlah pengendara lainnya hanya bisa pasrah saat diberi sanksi tilang manual oleh petugas. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi. Di antaranya, Partai Keadilan Sejahtera kembali mendatangi KPU Kota Makassar untuk melengkapi berkas pendaftaran bakal calon anggota legislatif. Ada pula informasi selain di Makassar, di KPU Pusat Jakarta hari ini menurut rencana, Partai Kebangkitan Bangsa PKB akan mendaftarkan bakal calegnya. Sesaat lagi Kompas Siang segera kembali. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan.
Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta tablet dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min Ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Nggak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, kelopak deterjen tumbuhan. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy. Anti berantakan. Cocok juga buat online. Non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas oye. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Ini bukan film. Ini iklan yang dibikin ala film banget. Buat nunjukin banyak yang bisa ditonton. Bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya bisa pakai pulsa atau e-wallet. Pakai Telkomsel, puas nonton semua. Langganan sekarang di My Telkomsel. Saudara, Partai Keadilan Sejahtera kembali mendatangi KPU Kota Makassar untuk melengkapi berkas pendaftaran bakal calon anggota legislatif. PKS siap bertarung untuk mendapatkan 10 kursi. PKS menjadi partai pertama yang datang di KPU Kota Makassar hari ini untuk melengkapi berkas pendaftaran bacaleknya. Pelengkapan berkas dilakukan langsung oleh Ketua DPD PKS Anwar Faruk. Hari ini menurut rencana akan ada 5 partai politik yang akan datang untuk melakukan pendaftaran bacalek di KPU Kota Makassar. Pendaftaran bakal calon legislatif masih dibuka hingga Minggu 14 Mei 2023. Hari ini menurut rencana 3 partai politik akan mendaftarkan bakal calegnya ke kantor KPU Pusat. Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, dan Partai Bulan Bintang akan mendaftarkan bakal caleg mereka ke KPU pada pukul 2 siang ini. Komisi Pemilihan Umum membuka pendaftaran pengajuan bakal caleg DPR, DPRD, dan DPD RI mulai 1 hingga 14 Mei 2023. Khusus di hari terakhir besok, KPU akan membuka pendaftaran hingga pukul 23:59 waktu Indonesia Barat.
Kita menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan dan juga kantor KPU Pusat. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Linda Wirawan di KPU Kota Makassar dan Abel Insani di KPU Pusat. Kita ke Linda di KPU Kota Makassar terlebih dahulu. Linda, selain PKS, partai mana lagi yang akan mendaftarkan bakal calegnya ke KPUD Kota Makassar hari ini, Linda? Baik, selamat siang Mercy dan juga saudara. Selain PKS, rencananya ada 4 partai lain yang juga akan datang ke kantor KPU Kota Makassar untuk menyerahkan berkas pendaftaran bacalek dari partai politik masing-masing. Yaitu diantaranya ada PSI, yaitu Partai Solidaritas Indonesia yang tadi dari pantauan kami sudah datang pada pukul 11:30 waktu Indonesia Tengah. Dan berkas dari PSI ini sendiri juga diserahkan langsung oleh Ketua DPD PSI Makassar, Israel Rantelebang, dan juga menargetkan akan 1 fraksi seperti itu dalam kontestasi pada kali ini. Selain itu, saudara, juga dijadwalkan ada Partai Bulan Bintang atau PBB yang rencananya akan datang pada pukul 13.00. Namun tadi dari pantauan kami ternyata sejak pukul 12.45 sudah hadir di kantor KPU Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain itu juga ada Partai Umat yang rencananya akan datang pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, dan juga PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa. Sedangkan saudara, dengan kemudian mendaftarnya PKS dan juga PSI tadi pagi, sehingga kemudian total partai politik yang sudah mendaftarkan bacalek partai politiknya yaitu ada 6 partai, yaitu ada PKS, PSI, PDIP, Nasdem, PAN, dan juga P3. Sedangkan kemudian untuk di antara 6 partai politik ini, 2 diantaranya yaitu PAN dan juga P3 ini mendaftarkan bacalek mereka pada hari kemarin, tepatnya Jumat 12 Mei 2023, yaitu dari Partai Amanat Nasional juga diserahkan langsung oleh Ketua DPD PAN Makassar, Hamzah Hamdi. Sedangkan dari Partai Persatuan Pembangunan ataupun P3 diserahkan langsung juga oleh Ketua DPC P3 Makassar, yaitu Rahmat Taqwa, saudara. Sedangkan kemudian untuk kalau kita melihat jadwal hari ini memang cukup padat partai-partai politik yang datang pada hari ini di kantor KPU untuk penyerahan daftar bacaleknya, dan memang ini sesuai juga dengan imbauan dari KPU, yaitu menghindari nantinya penumpukan pendaftaran partai politik pada hari besok, hari terakhir 14 Mei 2023. Mercy. Ya, kita bergeser ke gedung KPU Pusat. Abel, partai mana saja yang dijadwalkan hari ini akan mendaftarkan bacaleknya? Ya, menurut konfirmasi nanti akan ada 3 partai. Yang pertama nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ada Partai Bulan Bintang. Yang kedua ada di jam 13.45 ini Partai Gerindra, dan di pukul 14 atau 2 siang ini nanti ada Partai Kebangkitan Bangsa. Dari tiap-tiap partai ini nanti akan dipimpin oleh ketua umumnya untuk mendaftarkan bacaleknya di KPU Pusat. Memang untuk saat ini total dari data yang ada di KPU, dari 18 partai ini baru 8 partai yang mendaftarkan bacaleknya di KPU Pusat. Jika memang dari 3 partai ini nanti fix mendaftar, artinya ada 11 partai dan kurang 7 partai lagi yang mendaftarkan atau melakukan registrasi bacalek di KPU Pusat. Hingga saat ini memang masih dibuka karena dari KPU juga membuka registrasi untuk bacalek ini sudah sejak 1 Mei hingga 14 mendatang. Berarti artinya masih ada 1 hari lagi untuk bisa mendaftarkan bacaleknya di KPU Pusat. Ini yang menarik pada hari ini adalah Partai Bulan Bintang, Partai Gerindra, dan juga Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, ada Partai Gerindra dan juga Partai PKB. Apakah nanti kita akan lihat nanti apakah dari Gerindra ataupun juga PKB ini apakah akan datang bersamaan atau tidak begitu? Karena kalau kita lihat pada saat pendaftaran partai politik peserta pemilu, PKB dan juga Gerindra pada saat itu sempat datang bersamaan begitu ya, menunjukkan kemesraannya. Nah, apakah pada proses registrasi pendaftaran bacalek hari ini juga akan datang bersamaan untuk menunjukkan masih mesra? Kita juga akan lihat nanti. Yang jelas nanti teknisnya atau yang sudah dikonfirmasi oleh partai PKB bahwa ia akan datang.
dipimpin oleh Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, dan nanti akan disambut oleh pimpinan-pimpinan dari KPU dan juga ada Sekjen KPU dan juga ada verifikator yang juga langsung nanti ditemui di ruang persidangan. Nah, nanti setelah itu nanti akan ada konvers dan juga kita akan lihat apakah dari setiap partai ini menunjukkan atau memperlihatkan pesohor-pesohor siapa saja sih yang juga bisa menaikkan elektabilitas di pemilihan umum 2020. Insani di kantor KPU Pusat dan juga sebelumnya Linda Wirawan di KPU Kota Makassar. Terima kasih sudah memberikan laporan yang terkait dengan pendaftaran bakal calon legislatif. Saudara, yang juga jadi sorotan adalah terkait dengan lebih dari 100 koperasi dan usaha kecil menengah atau UMKM mengikuti gelaran yang dihelat di Gor Satria Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Bursa KUKM itu bertujuan untuk semakin mengenalkan produk unggulan UMKM di Jawa Tengah. Sebanyak 187 pelaku koperasi dan UMKM mengikuti bursa KUKM yang dihelat di Gor Satria Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Acara ini dibuka Gubernur Ganjar Pranowo Jumat sore. Event ini disambut antusias pelaku usaha kecil. Mereka menilai acara ini dapat meningkatkan pamor produk mereka. Dampak lainnya yang dirasakan peserta adalah jejaring sesama pelaku usaha yang semakin luas. Keluar kota, dan di sini teman-temannya punya energi yang positif. Jadi untuk kemajuan usaha kita itu ini kayak event-event seperti itu bagus sekali. Ini berdampak sekali ya Bu? Berdampak sekali, secara mental maupun secara finansial itu udah bagus banget. Dari segi pemasaran juga Bu? Jadi segi pemasaran kan kita akhirnya karena kita ketemu dengan teman-teman luar kota kan kita jadi linknya makin melebar. Makin melebar, jadi nggak hanya yang tadinya kita pasaran cuma lokal, sekarang udah bisa ada yang dari Pati, dari Jepang. Amin. Dalam kesempatan ini, Gubernur Ganjar Pranowo juga melepas 7 kontainer ekspor produk UMKM binaan Pemprov Jawa Tengah senilai 7,2 miliar rupiah ke berbagai pasar dunia. Sudah ada yang jauh punya pengalaman lebih dulu, seperti minyak atsiri tadi. Itu ternyata hanya dari daun cengkeh yang sudah jatuh. Biasanya kita hanya dipakai untuk pupuk, ternyata itu bisa diolah menjadi minyak atsiri dan sudah cukup lama mereka ekspor ke banyak negara. Namun demikian tadi ada banyak makanan dari hasil pendampingan UMKM kita yang bisa diekspor ke banyak negara seperti di Timur Tengah. Maka ini sebenarnya momentum penting bahwa UMKM naik kelas itu bisa berjalan, beberapa produk yang kita dampingi itu bisa berkelas dunia. Hanya saya satu saja pesan kepada mereka agar menjaga kualitas itu. Dengan adanya event ini, diharapkan produk UKM unggulan Jawa Tengah akan semakin bersaing tingkat nasional maupun internasional. Hingga pada akhirnya, UMKM dapat memberi sumbangan pada pertumbuhan ekonomi nasional. Saudara, kami akan kembali dengan informasi di antaranya. Salah satu pilihan wisata pantai di Kalimantan Timur, Pantai Panrita Lopi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Keindahan pantai serta wahana camping menjadi objek wisata unggulan di tempat ini. Sesaat lagi Kompas Siang akan segera kembali. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ada bentar lagi sembuh, biar sehat terus, ada mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Saat sakit batuk dan flu datang, dapat mengacaukan semua jadwal kerjaku. Untung aku selalu sedia Ultra Flu Extra yang dapat meredakan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Ini bukan film. Ini iklan yang dibikin ala film banget. Buat nunjukin banyak yang bisa ditonton.
Bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya bisa pakai pulsa atau e-wallet. Pakai Telkomsel, puas nonton semua. Langganan sekarang di My Telkomsel. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Gentle Gen kelapa deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen kelapa deterjen tumbuhan. Ini bukan film. Ini iklan. Yang dibikin ala film banget. Buat nunjukin, banyak yang bisa ditonton. Bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya bisa pakai pulsa atau e-wallet. Pakai Telkomsel, puas nonton semua. Langganan sekarang di My Telkomsel. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min-ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 너머로 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜. 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot. Tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegalinu reda. Aktivitas. Oh yeah. Gentle Gen kelapa deterjen tumbuhan. Bikin tangan lembut. Kayak nggak pernah nyuci. Bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen kelapa deterjen tumbuhan. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Saudara, saatnya kita simak informasi menarik dan juga inspiratif dalam Cerita Nusantara dari Biro Kompas TV di penjuru tanah air. Kali ini sudah ada jurnalis Kompas TV, Thalita Nabila di Samarinda, Kalimantan Timur. Apa saja yang menarik di sana? Thalita, selamat siang. Informasi menarik apa yang bisa Anda sampaikan dari Samarinda siang hari ini? Mercy dan juga saudara, ada dua informasi menarik yang akan kami sampaikan dalam Cerita Nusantara hari ini dari Biro Samarinda, Kalimantan Timur. Informasi yang pertama, salah satu wisata pantai di Kalimantan Timur, yakni ada di Pantai Panrita Lopi yang ada di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara. Keindahan pantainya, pepohonan, serta wahana camping menjadi objek wisata unggulan di tempat ini. Berikut liputannya untuk Anda. Beginilah suasana para wisatawan yang menghabiskan liburan akhir pekan bersama keluarga dan kerabat di Pantai Panrita Lopi, tepatnya di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pantai Panrita Lopi menjadi salah satu tujuan wisata pantai yang dikunjungi warga Kutai Kartanegara hingga dari luar daerah. Pantai Panrita Lopi memiliki pasir putih yang indah, serta spot bersuah foto yang menarik. Dengan pepohonan cemara, membuat para pengunjung betah berlama-lama di pantai. Tak heran, keindahan pantai ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang suka camping sambil menikmati sunset, hingga menikmati makan malam di tepi pantai. Ira, salah satu pengunjung asal luar daerah, mengaku baru pertama kali mengunjungi tempat wisata Pantai Panrita Lopi.
Dia menerima informasi dari keluarganya dan sengaja datang jauh-jauh dari Berau hanya membawa keluarga berlibur akhir pekan. Sementara pengunjung asal Samarinda, Heri Susanto mengaku memilih Pantai Panrita Lopi sebagai tujuan berlibur karena suasana rindang dan sejuk, sangat eksotis dengan adanya pohon cemara. Dapat info dari paman kan pernah kesini kemarin dia waktu family gathering, jadi kami dibawanya ke sini. Ya bawa anak-anak liburan. Iya, pas kemarin kan liburan sekolah. Pas liburan kemarin di Berau nggak dibawa kemana-mana, memang niatnya mau ke sini, mau ke pantai. Ya. Berapa orang nih? Kami 15 sama anak-anak sekitar 18 orang. Keluargaan aja tuh? Satu keluarga. Tempatnya enak karena rindang, banyak pohon cemara udang, jadi kalau kita bercamping di sana nggak serasa panas teriknya pantai. Itu kadang saya dan keluarga dan teman-teman lebih senang ke Panrita Lopi. Dan yang paling saya suka karena ada suasana rindang, pohon cemara udang itu yang menaungi kita menginap di bawah pohon cemara udang itu. Jadi kita bisa eksplor pantai ininya, kembali ke tenda, kami tidak merasa teriknya matahari. Saat ini, setiap akhir pekan, jumlah kunjungan mencapai ratusan pengunjung. Peningkatan jumlah pengunjung didukung dengan akses menuju lokasi yang bagus dengan harga tiket yang murah. Meski demikian, penanggung jawab tempat wisata mengaku masih terdapat kekurangan, khususnya air bersih dan listrik. Pihaknya berharap dukungan pemerintah untuk mengatasi kekurangan tersebut, apalagi Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota negara Nusantara. Ardi Wirya, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, saudara, selanjutnya jika Anda sedang berada di Samarinda dan sedang mencari tempat wisata unik di Samarinda, Jungle Water World dapat menjadi alternatif pilihan untuk Anda karena di JWW ini ada 14 wahana air yang cocok dikunjungi bersama keluarga Anda. Pengen tahu keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Beragam cara untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga dan kerabat. Bagi Anda yang berada di Samarinda, Jungle Water World bisa menjadi alternatif pilihan libur akhir pekan Anda. Di JWW ini menawarkan 14 wahana air yang bisa menghadirkan pengalaman seru tak terlupakan bagi keluarga Anda. Lokasinya di Poros Samarinda Bontang. Lokasi ini mudah dijangkau dari pusat kota Samarinda. Tak hanya itu, wisata ini juga berdekatan dengan Bandara APT Pranoto, sehingga para wisatawan dari luar Samarinda bisa dengan mudah mengaksesnya. Salah satu yang membuat Jungle Water World menjadi destinasi wisata yang menarik ialah konsepnya yang menyatu dengan alam. Dengan suasana alam yang asri dan sejuk, JWW menawarkan sensasi bermain air yang seru. Tak hanya itu, JWW juga memiliki konsep unik, yaitu wahana-wahana di JWW memiliki nama yang menggunakan bahasa lokal. Tentu, ini memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung. Terdapat 14 wahana seru yang tersedia di Jungle Water World. Di antaranya, wadah belicak, yaitu sensasi bermain air dengan busa. Ada wadah bekayuh, yaitu mengitari danau dengan perahu, seperti sedang menyusuri hulu Sungai Mahakam. Dan yang menjadi favorit pengunjung adalah berseluncur di kolam, serta Flying Fox Mini. Kenapa memilih liburan di Jungle World ini? Ya karena bagus sih, enak juga tempatnya buat anak-anak. Apa aja wahananya yang disukai anak-anak? Mandi bola, mandi busa, pel-peltan gitu. Oh gitu. Iya. Apa liburan memilih di Jungle World? Pengen coba-coba aja karena pertama kali kesini. Oh gitu. Teman-teman. Yang paling disukai di wahananya apa aja? Peluncurannya itu aja. Peluncuran tuh. Oh peluncuran. Sama yang ini turun. Oh gitu. Sukanya main apa di sini? Semuanya. Apa aja itu? Main kolam renang. Main yang tadi itu Flying Fox. Flying Fox. Kalau Flying Fox-nya takut nggak? Enggak. Seru ya? Di JWW ini juga menyediakan menu yang sangat ramah di kantong dengan selera anak-anak, dari bakso hingga nasi goreng. Tak perlu khawatir, tiket masuk hanya Rp45.000 saja, dan pengunjung sudah bisa menikmati semua wahana yang ada. Ini memang konsepnya agak unik ya.
ini water park tapi juga ada wahana danau. Satu, kedua, menyatu dengan alam. Jadi hampir tidak ada keramik, cuma ada jalan setapak. Dan kolamnya itu mengikuti konturnya seperti ini kan, ada bukit ke atas. Jadi kalau masuk ke sini nuansa itu hijau, kolamnya itu juga biru, keramiknya juga ada yang cenderung berwarna alam juga. Jadi memang kalau orang masuk itu kadang bingung juga, karena dia ngeliat kolamnya nyebar dan terlindung pohon. Tapi itu menjadi daya tarik. Yang saya tahu sih, saya belum dapat nih info ada waterpark yang ikut yang bernuansa alam dan berbukit. Jadi kita mungkin satu-satunya. Bagi Anda yang ingin merasakan liburan yang menyenangkan dan berbeda, Gentle Water World bisa menjadi pilihan yang tepat. Selain menyediakan wahana-wahana yang seru dan unik, JWW juga memberikan pengalaman baru yang menyatu dengan alam sekitar. Talita Nabila, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Ya, demikian informasi menarik yang telah kami sampaikan dalam Cerita Nusantara dari Biro Samarinda, Kalimantan Timur. Kembali ke Mercy di studio. Terima kasih Talita Nabila, jurnalis dari Biro Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur yang sudah bergabung dalam segmen Cerita Nusantara. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Siang. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min Ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. Roma Kelapa, 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Duh, susah banget dibersihin. Surprise! Darius? Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pantas Ibu cemas. Pembersih lantai buat lantai. Biasa pakai ini kok. Pindah ke cara baru. Harpic, ahlinya toilet. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, hanya dalam 5 menit. 10 kali lebih bersih. Segampang itu. Terima kasih Harpic. Ingat toilet, ingat Harpic. Ini bukan film. Ini iklan Yang dibikin ala film banget. Buat nunjukin, banyak yang bisa ditonton. bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya bisa pakai pulsa atau e-wallet. Pakai Telkomsel, puas nonton semua. Langganan sekarang di My Telkomsel. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min Ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. Roma Kelapa, 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Duh, susah banget dibersihin. Surprise! Darius? Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pantas Ibu cemas. Pembersih lantai buat lantai. Biasa pakai ini kok. Pindah ke cara baru. Harpic, ahlinya toilet. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, hanya dalam 5 menit. 10 kali lebih bersih. Segampang itu. Terima kasih Harpic. Ingat toilet, ingat Harpic.
Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min-ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Saudara, Kompas Siang kami tutup sampai di sini. Ikuti terus perkembangan pemilu melalui Kompas TV, independen terpercaya. Sukseskan pemilu 2024. Saya Mercy Tirayo. Dan saya Paskali Siswari, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh